Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini merupakan sequel lanjutan dari film berjudul Tubuh Immortal yang dirilis tahun 2018, yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda untuk mencapai tahapan menjadi dewa. Tentu, untuk kalian yang belum menonton filmnya bisa cek di deskripsi video atau bisa klik di link pojok kanan atas yang sudah Mimin sediakan. Yaudah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongkoh. Di sequel sebelumnya, terlihat sang tetua Sun membacakan pengumuman nama para murid yang akan diutus untuk masuk menuju kuil medan perang kuno, di mana dari perguruan Gunung Pedang mengutus 3 perwakilan. Mereka ialah Zhao Bin, Nona Lin, dan Fuyan. Tentu untuk mencapai tempat keberadaan kuil medan perang kuno tidaklah mudah, sebab tempat tersebut sangatlah ekstrim dan banyak dihuni oleh para iblis bahkan monster yang amat ganas dan mengerikan. Akibat dari keganasan para monster dan iblis yang di luar nalar, terlihat para murid 5 perguruan aliran perjalanan dewa yang diutus pada akhirnya mereka gugur di pertengahan jalan dan hanya menyisakan Fuyan seorang diri. Setelah bertarung mati-matian dengan monster penunggu hutan berlevel 5, tiba-tiba Nona Jin merasakan jika kekuatan yang dimiliki Fuyan saat ini semakin hari semakin melemah. Hal tersebut lantaran mereka terjebak dan terjatuh ketika hendak berteleportasi menuju tempat keberadaan kuil medan perang kuno, yang tentunya keberadaan mereka saat ini sangat terancam sebab Fuyan dan Nona Jin terjatuh di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh para makhluk mitologi yang amat beringas. Dalam kondisi yang bingung inilah, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap gulita, yang secara bersamaan muncullah seorang kakek tua beraura mematikan hadir di hadapan mereka. Ia bernama Lan Tatian, master sesepuh perguruan yang gagal mencapai tingkatan pelatihan tahap lanjutan level 9 untuk menjadi dewa. Dari kegagalannya itulah Master Lin Tatian saat ini menjadi roh hantu pemakan jiwa yang bersemayam di dalam kalung giok kuno milik Fuyan agar ia dapat melanjutkan tahapan kultivasinya. Mengerti akan hal tersebut, Fuyan baru sadar bahwa yang mengakibatkan tubuhnya melemah tak lain ulah Master Lin Tatian yang secara perlahan menyerap dan memakan esensi dari kekuatan spiritualnya. Master Lin Tatian yang tak ingin gagal berkultivasi menjadi sang master dewa hantu abadi, yang meminta Fuyan agar bersedia untuk membantu dirinya mencapai tingkatan tersebut. Dengan penuh pertimbangan dan kebimbangan, akhirnya Fuyan menyetujui permintaan si kakek tua dengan mengajukan syarat agar ia bersedia membantu dirinya mencari jalan keluar untuk meninggalkan hutan belantara yang disegel oleh sang ratu Dewi Abadi. Tak ingin mengecewakan, Master Lin Tatian juga berjanji akan mengajari Fuyan berlatih ilmu seni bela diri yang sekaligus membimbing Fuyan agar ia dapat menjadi master alkimia. Berkat pengetahuan yang amat luas, pada akhirnya Master Lin Tatian dapat dengan mudah menemukan titik jalan keluar untuk meninggalkan hutan belantara tersebut. Melihat kehadiran pemuda culun yang berhasil menerobos segel rahasia buatannya, sang Ratu Dewi Abadi memanggil murid handalannya yang bernama Nonamo untuk melacak akan jati diri si pemuda culun tersebut. Dan benar saja, sesampainya di sebuah desa, terlihat Fuyan terheran-heran melihat keramaian desa tersebut, sebab tak hanya manusia,
terlihat para bangsa orc juga tinggal di desa tersebut. Sedikit Mimin jelaskan, bangsa orc merupakan makhluk mitologis yang biasanya sering digambarkan dengan wujud menyeramkan, berkulit hijau, bertaring panjang, bersifat ganas, bahkan buas yang senang memakan daging, bahkan menjadi kanibal. Fuyan yang tak tega dan merasa kasihan melihat bangsa orc diperlakukan secara rendahan. Ia berusaha menghentikan cambukan yang akan dilesatkan dengan kekuatan spiritualnya. Nonamo yang memantau dari kejauhan, tentu ia sangat terkesima melihat kebaikan Fuyan dan mulai berpikir jika Fuyan bukanlah pemuda yang jahat. Tak berselang lama dari melangkahkan kaki, Fuyan juga sangat terkejut melihat para penduduk desa Shaohua ramai berkumpul di sebuah gelanggang, yang ternyata mereka sedang menyaksikan pertarungan bangsa orc yang sengaja dibuat ajang judi oleh putri terkaya di desa Shaohua. Ia bernama Nona Zhao. Disinilah terlihat Nona Zhao sangat kesal sebab orc miliknya kalah bertarung. Fuyan yang masih penasaran dengan isi dan aktivitas di dalam desa Shaohua, ia memutuskan pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, tiba-tiba langkah kakinya terhenti di hadapan pemuda yang menjual benda-benda antik di sana. Yang ternyata Master Lin Tatian merasakan energi kuat yang terdapat di salah satu benda antik. Tentu, ia menyuruh Fuyan membeli benda tersebut, sebab ia sangat yakin bahwa benda tersebut dapat membantu dirinya untuk melakukan kultivasi ke tahapan terakhir. Di sinilah terlihat Fuyan bingung memikirkan cara agar bisa mendapatkan barang kuno tersebut, sebab dirinya tak memiliki uang untuk membelinya. Mengerti bahwa pemuda di hadapannya tak memiliki uang, dengan cara halus, si pedagang mengusir Fuyan agar segera pergi dari hadapannya. Nonamo yang dari kejauhan tetap melakukan pengintaian. Dengan sengaja ia membeli salah satu barang, serta membelikan barang yang diinginkan oleh Fuyan dengan sisa uang lebihannya. Merasa penasaran, Fuyan pun mengejar sosok wanita bergaun putih yang usai pergi dari hadapannya. Tak lain untuk ia mintai nomor WhatsApp-nya. Meskipun gagal mendapatkan nomor WhatsApp, namun Fuyan berhasil berkenalan dan tahu nama si wanita cantik tersebut. Master Lin Tatian yang tak sabar ingin menyerap energi spiritual yang terdapat di dalam benda kuno. Ia meminta Fuyan pergi mencari tempat yang aman untuk ia gunakan bermeditasi. Merasa sangat terbantu, sesampainya di dalam kuil, Master Lin Tatian mulai melatih Fuyan tahap demi tahap agar kultivasinya segera meningkat. Dan benar saja dalam waktu sekejap, Fuyan pun berhasil menguasai dasar awal ilmu pemurnian alkimia, yang membuat Master Lin Tatian takjub melihat kemampuan yang dimiliki oleh Fuyan. Seusai melakukan meditasi, Master Lin Tatian menyuruh Fuyan keluar dari dalam kuil, sebab ia akan memurnikan pil keabadian tingkat ke-8-nya untuk menyempurnakan kultivasinya menjadi dewa. Tak hanya itu, Master Lin Tatian juga menyuruh Fuyan melakukan penjagaan, mencegah orang lain masuk yang dapat membuatnya gagal kembali. Dan benar saja, dari aura energi kultivasi yang dikeluarkan Master Lin Tatian, membuat para penduduk desa Shaohua terkejut, sebab secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap gulita yang dibarengi dengan sambaran geledek yang amat dahsyatnya. Disinilah Fuyan juga dikejutkan akan kemunculan 4 master. Tak lain mereka ialah master sejati alkimia yang juga menginginkan pil keabadian tingkat ke-8. Fuyan yang tak ingin Master Lin Tatian gagal dalam berkultivasi. Ia berusaha sekuat tenaga menghentikan keempat master yang hendak masuk ke dalam kuil. Dalam keadaan yang terdesak inilah, untungnya Master Lin Tatian dapat menyelesaikan tahap kultivasinya, yang kemudian menghajar keempat master yang hendak membunuh Fuyan. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat Fuyan sedang asik berjalan santai sambil melihat keramaian penduduk desa Shaohua yang semangat bekerja, tiba-tiba ia dikejutkan akan sebuah aura kuat yang sangat ia yakini bahwa aura tersebut terletak di dalam penginapan milik Mbok Darmi. Dan benar saja, di saat membuka pintu, Fuyan melihat wanita cantik yang tak lain ialah Nonamo,
sosok wanita bergaun putih yang pernah membantu dan membelikan 2 benda kuno untuknya. Fuyan yang melihat keadaan Nonamo sedang menerobos tahap kultivasinya agar naik level yang lebih tinggi. Ia memerintahkan roh pedang miliknya Nona Jin untuk membantu Nonamo menyelesaikan tahap kultivasinya. Terlihat Fuyan sangat senang dapat membantu dan menyadarkan kembali Nonamo. Di sini Nonamo sangat berterima kasih pada Fuyan atas bantuannya untuk menyelesaikan tahapan kultivasinya. Sedangkan di sisi lain, kita diperkenalkan akan sosok seorang pemuda yang sedang menikmati makanan di sebuah kedai. Ia bernama Swankin, yang juga seorang master kultivasi alkimia yang sudah mencapai tingkatan ketiga. Merasa ilfil, Swankin menyuruh sang pemilik kedai untuk membunuh orc pelayan kedainya sebab ia sudah membasahi dan mengotori pakaiannya. Untungnya aksi tersebut dapat digagalkan oleh Fuyan. Melihat sosok pemuda yang sok jagoan itulah, dengan kemampuan yang ia miliki, Swankin mengajak Fuyan berduel adu mekanikal dengannya. Mengerti bahwa pemuda di hadapannya juga merupakan master kultivasi, Swankin yang tak ingin kalah, ia mengeluarkan kemampuan keduanya dengan membangkitkan roh naga emasnya. Fuyan yang merasa tertantang, ia juga membangkitkan roh naganya yang sudah berkultivasi. Melihat akan kenyataan tersebut membuat Swankin sangat takjub dan tak percaya jika sosok pemuda culun di hadapannya juga memiliki roh naga abadi. Dari pertarungan yang sedikit sengit itulah, pada akhirnya Fuyan dapat menangkan duel adu mekanik yang membuat Swankin muntah darah di hadapannya. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Nonamo kembali mencari dan mengajak Fuyan untuk masuk ke dalam penginapannya. Dikira mau bermesraan dan manja, ternyata mereka hanya sekedar minum kopi sambil berbincang serius akan fenomena yang saat ini terjadi. Disinilah Nonamo memberitahu Fuyan akan kemunculan buah naga yang terletak di Pulau Monster, di mana rumor mengatakan bahwa buah tersebut memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu menaikkan level kultivasi atau mengabulkan semua keinginan orang yang berhasil mendapatkannya. Karena ingin buah dewa tersebut jatuh di tangan orang yang salah, Nonamo mengatakan di hadapan Fuyan bahwa ia bersedia untuk membantu mendapatkan buah tersebut. Di pertengahan perbincangan yang amat serius, Fuyan dari kejauhan mendengarkan perbincangan Swankin bersama Nona Zhao, yang ternyata mereka juga sangat berkeinginan mendapatkan buah dewa tersebut untuk ia gunakan berkultivasi naik level ke tahapan menjadi dewa. Tak hanya itu, Swankin juga membutuhkan tumbal 10.000 orc untuk ia ambil darah segarnya, sebab darah bangsa orc memiliki khasiat tinggi untuk mempercepat dirinya berkultivasi. Fuyan yang dari kejauhan mendengarkan ambisi Swankin, tentu dirinya terserut emosi serta tak akan membiarkan Swankin berhasil mendapatkan buah dewa, bahkan membunuh 10.000 bangsa orc. Dengan sangat tergesa-gesanya, keesokan harinya Fuyan dan Nonakin beranjak pergi untuk menuju pulau yang dimaksud. Tanpa mereka sadari, ternyata gerak-gerik Fuyan diketahui oleh anak buah Swankin. Disinilah ia melapor di hadapan Swankin jika Fuyan dan Nonamo pergi menuju Pulau Monster. Swankin yang tak ingin misinya gagal, ia sengaja menelan pil koplo untuk meningkatkan kemampuan dan kultivasinya. Dengan aura kegelapannya itulah, Swankin berambisi membunuh semua orang yang berusaha menghalangi langkahnya untuk mendapatkan buah dewa. Setibanya di ujung pulau, Fuyan dan Nonamo melihat para master penjuru benua juga berkumpul di sana. Karena kemampuan dan kultivasinya yang masih tahap rendahan, membuat mereka takut menuju pulau tempat keberadaan buah dewa. Di waktu yang bersamaan inilah, para master penjuru benua dikagetkan akan kemunculan Swankin, yang saat ini kultivasinya sudah mencapai pada tahapan tingkat pakar alkimia. Tanpa butuh waktu yang lama, Swankin pun melesat menyeberangi pulau tersebut. Dan benar saja sesampainya di dalam pulau, seketika Swankin disambut oleh ribuan monster katel.
yang dalam waktu singkat dapat membunuh bahkan memusnahkan kedua master penjuru benua yang baru tiba di sana. Suan-kin yang tak ingin bernasib sama, ia berusaha melawan dengan menggunakan senjata kipas sakti miliknya. Namun masalah tak cukup sampai di situ, yang secara bersamaan pula sosok monster level 5 yang berupa kumbang api muncul di hadapan Suan-kin. Berkat kultivasinya yang sudah meningkat dengan pesat, tentu hanya sekali tarikan nafas, Suan-kin dapat dengan mudah membunuh si monster kumbang api di hadapannya. Di sisi lain, Fuyan dan Nona Mo yang baru sampai, mereka terkejut melihat monster kumbang api yang sudah tewas tergeletak di atas tanah. Tentu Fuyan menduga jika Suan-kin sudah lebih duluan sampai dibanding dengannya. Tak ingin kalah cepat, Fuyan dan Nona Mo bergegas menyusul Suan-kin agar buah dewa tak jatuh padanya. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Suan-kin sampai di hadapan pohon buah dewa. Di saat akan mendekat, tanpa sadar tiba-tiba ia diserang akar hidup yang membuat dirinya tak lagi berdaya. Tak hanya Suan-kin, Fuyan dan Nona Mo yang baru sampai, mereka juga disambut oleh akar hidup yang menyerang mereka. Meskipun Fuyan dan Nona Mo dapat melakukan perlawanan, karena kultivasi akar hidup yang cepat tumbuh membuat mereka terdesak dan tak mampu untuk melawannya. Dalam kondisi yang terdesak inilah, Fuyan meminta bantuan roh pedangnya Nona Jin untuk melepaskan jeratan akar hidup yang melilit sekujur badannya. Berkat pertolongan Nona Jin tersebut, pada akhirnya Fuyan berhasil mendapatkan buah dewa yang hampir jatuh ke tanah. Suan-kin yang melihat buah dewa berhasil jatuh di tangan Fuyan, ia menggunakan cara keduanya untuk menjebak Fuyan dengan memanfaatkan Nona Zhao sebagai pancingannya. Dan benar saja, dari kejauhan inilah Suan-kin melesatkan pusaka legendarisnya yang berupa busur panah kegelapan untuk membunuh Fuyan. Untungnya dengan sigap, Fuyan dapat menyadari dan berhasil menangkis anak panah Suan-kin yang membuat dirinya terpental 1000 meter hingga masuk ke dalam gua misterius. Nona Jin yang tak ingin melihat ayangnya tewas, ia pun bergegas untuk membangunkannya. Di saat mencari jalan agar bisa keluar dari dalam gua, dengan tak sengaja mereka melihat beberapa lukisan kuno yang berada di dinding tersebut. Di sini Nona Jin menjelaskan di hadapan Fuyan akan arti lukisan tersebut, di mana dahulu kala ada seseorang yang pernah menggunakan darah segarnya demi membangkitkan siluman legendaris yang berupa kalajengking kegelapan untuk berkuasa di alam manusia maupun dewa. Untungnya kebangkitan monster kalajengking kegelapan dapat ditaklukkan dan kembali disegel dengan memasukkannya ke dalam peti. Dan benar saja, di saat melusuri gua misterius, Fuyan dan Nona Jin dikejutkan akan keberadaan Orc yang pernah ia selamatkan di kedai dari ambisi Suan-kin yang akan membunuhnya. Tentu keberadaan Orc di dalam gua misterius tak lain untuk membalaskan dendam dengan kembali membangkitkan si siluman kalajengking kegelapan yang masih tersegel di dalam peti. Melihat tindakan tersebut, Fuyan berusaha untuk menghentikan dan menasehatinya agar mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Akan tetapi dengan naasnya, Suan-kin secara tiba-tiba datang melesatkan busur panahnya yang membuat Orc tersebut seketika mati menjadi butiran debu. Yang secara bersamaan sosok siluman kalajengking kegelapan yang berada di dalam segel peti mati seketika bangkit menyerang Suan-kin dengan kemampuannya. Disinilah terlihat Suan-kin tak mampu berkutik sedikit pun, sebab si siluman kalajengking telah menyerap kekuatan spiritual Suan-kin untuk menyempurnakan kultivasinya, yang dalam waktu sekejap pada akhirnya Suan-kin pun tewas. Merasa kultivasinya belum sempurna, si Ratu Kalajengking Kegelapan mengeluarkan sosok monster bermata tiganya untuk menyerap semua energi spiritual para penduduk desa Xiaohua. Fuyan yang tak ingin semua penduduk desa menjadi tumbal akan ambisi si Ratu Kalajengking. Dengan tekad dan keberaniannya, ia berusaha untuk menghentikan. Mengetahui bahwa pemuda culun di hadapannya bukanlah orang biasa, si Ratu Kalajengking Kegelapan mengerahkan serangan ribuan bola api untuk membunuh Fuyan dan menghancurkan desa Xiaohua.
Dalam kondisi yang sudah terdesak inilah, Fuyan berteleportasi mengeluarkan tenaga dalamnya untuk menahan ribuan bola api yang dilesatkan sang Ratu Kalajengking kegelapan. Merasa kewalahan, Nona Jin juga berusaha meledakkan bola api di angkasa agar bola api tersebut tak jatuh mengenai penduduk desa Xiaohua. Melihat kemampuan Fuyan yang dianggap lumayan, si Ratu Kalajengking kembali melesatkan ratusan ribu bola api untuk memecah pelindung sihir yang dibuat oleh Fuyan. Dalam kondisi terdesak inilah, Fuyan memecahkan dan menyerap energi buah dewa untuk meningkatkan tahap level kultivasinya. Si Ratu Kalajengking yang tak ingin kalah saing dengan sengaja ia meneteskan darah murninya untuk menyempurnakan bentuk monster bermata tiganya agar menjadi Kalajengking raksasa kegelapan yang amat mengerikan. Melihat akan kenyataan tersebut, Fuyan juga mengeluarkan roh raja naganya untuk menyerang monster Kalajengking raksasa di hadapannya. Dari pertarungan yang penuh dramatis, pada akhirnya si naga raja raksasa milik Fuyanlah pemenangnya. Namun masalah tak selesai sampai di situ. Dengan kekuatan kegelapan yang dimiliki, sang Ratu Kalajengking kembali melesatkan sihir terlarangnya yang berupa roh kegelapan perasuk jiwa agar Fuyan dapat ia jadikan iblis serta menjadi budak bawahannya. Merasakan Fuyan dalam keadaan darurat, akhirnya Master Lin Tatian pun datang tepat waktu untuk menolong Fuyan. Disinilah Master Lin Tatian memperlihatkan kekuatan maha dahsyatnya sebagai The Master of Lord dengan mengubah bentuk Nona Jin menjadi pedang raksasa keabadian legendaris untuk menghancurkan dan membunuh si Ratu Kalajengking tersebut. Tentu dalam waktu yang singkat, pada akhirnya sang Ratu Kalajengking yang cantik berhasil ia musnahkan. Keesokan harinya, terlihat saat ini keadaan desa Xiaohua kembali normal. Bahkan bangsa orc dengan manusia saat ini dapat hidup dengan penuh kedamaian. Tak hanya penduduk desa yang hidup bahagia, di sisi lain juga terlihat Fuyan mulai mengungkapkan perasaan yang sebenarnya di hadapan Nonamo. Hingga pada akhirnya, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah letih membangun sebuah hayalan, sebab dengan berhayal dirimu akan merasakan sebuah kebebasan. Yadalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau bayar utang di warung Bok Darmi. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.